Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina, nomor induk mahasiswa 2121T1536, akan mereview soal PTS, program berorientasi objek yang diampu oleh Pak Edi. Soal pertama, berikan 5 kelebihan pemrograman berorientasi objek dibanding pemrograman terstruktur. Pemrograman berorientasi objek atau PBO menggabungkan fungsi dan data dalam kelas-kelas atau objek-objek, sementara pemrograman terstruktur memecah program dalam fungsi dan data. PBO memiliki ciri pengemasan, penurunan sifat, dan perbedaan bentuk dan perilaku, sedangkan pemrograman terstruktur memiliki ciri berurutan, pemilihan, dan perulangan. Struktur program PBO diringkas daripada pemrograman terstruktur. PBO efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah besar, sementara pemrograman terstruktur efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah kecil. PBO sulit di awal karena harus membuat kelas, namun selanjutnya akan terasa mudah dan cepat. Pemrograman terstruktur mudah di awal, namun kompleks di proses selanjutnya. Soal nomor 2, gunakan if-else untuk membuat program menghitung nilai sesuai dengan kriteria di bawah ini ke dalam kelas hitung atau nilai. Tuliskan skrip kode Java di bawah ini, nilai di atas 90 output grade A, nilai di antara 81 hingga 90 output grade B, nilai di bawah sama dengan 80 output grade E. Berikut adalah skrip kode dari program tersebut beserta run debug filenya. Untuk penjelasan lebih detail, saya akan menjelaskannya di video review program. Pada soal nomor 3, ditampilkan skrip kode dan di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, tuliskan nama kelas yang akan digunakan dalam menyimpan skrip, yaitu kelas pembelian. Kedua, tuliskan secara lengkap source kode bagian mana yang merupakan metode dalam sebuah kelas, yaitu mulai dari coding public void sampai return. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tuliskan secara lengkap source kode bagian mana yang merupakan konstruktor dalam sebuah kelas. Jawabannya ada di SS source kode berikut. Tuliskan penjelasan fungsi return pada script. Fungsi return pada coding tersebut untuk mengembalikan nilai pada diskon sehingga dapat tercetak saat di run file. Tuliskan penjelasan perbedaan antara metode yang menggunakan return value dan tidak menggunakan return value pada script. Di dalam script menggunakan return value karena metode tersebut memerlukan return value. Metode yang tidak menggunakan keyword void harus mendeklarasikan return value dalam body atau blok kodenya. Untuk dapat mendeklarasikan return value, kita hanya perlu menuliskan sinteks yang diikuti tipe data yang digunakan, sedangkan metode yang menggunakan keyword void tidak perlu memerlukan return value. Apabila kita memaksakan untuk menggunakan, maka ketika kita kompilasi akan menyebabkan error. Soal terakhir nomor 4, jelaskan pengertian metode dengan konstruktor. Metode adalah sebuah operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Seluruh sifat function bisa diterapkan ke dalam metode seperti bisa diisi argumen, parameter, mengembalikan nilai dengan keyword return, dan lain-lain. Sementara konstruktor adalah metode yang berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel instan yang akan dimiliki objek. Konstruktor ini dipanggil pada saat proses instansiasi kelas menjadi objek. Sekian review soal PTS PBO. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.